walaupun kita belum pernah ketemu, Belum pernah ketemu secara fisik, ketemu silapan manggung aja mungkin juga nggak pernah. Iya. Tapi jadi masa-masa ini adalah kolaborasi yang kedua. Yang pertama waktu zaman tahun lalu tapi masih pandemi. Jadi waktu itu gue ngajak Ardhito nyanyi. Untuk dua lagu, tapi kita cuman berhubungan lewat WA gitu. Sekarang lo nyanyi bagian ini ya, syuting di mana gue syutingin. Terpisah. Nah di lagu masa-masa ini benar-benar baru bisa ketemu secara fisik, banyak diskusi dan segala macam karena udah diperbolehkan. Nah, alhamdulillah jadi akhirnya bisa ngeluarin single masa-masa ini. Jadi seneng banget sih bisa kerjasama sama musisi komplit nih, aktor, musisi, tukang penyiar, tukang bikin kopi. Ini adalah project yang luar biasa, banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil sebenarnya. Gue banyak nemu progresi kunci baru, gue nemu chords baru lebih lebar, gue nemu range vokal yang belum pernah gue tembak gitu. Dan gue menemukan kalau misalnya satu project yang dikerjakan bersama-sama dan bisa ngebikin energi yang positif, itu bisa deliver ke orang juga bisa positif. Trax FM Hits yang kamu suka. Balik lagi sekarang di Kompak bareng sama gue Rizky Danto. Dan spesial banget hari ini anak Trax ditemenin sama cowok-cowok ganteng. Hari ini kita lagi kumpul-kumpul aja nongkrong gitu ya sore-sore. Ada Ardhito Pramono dan Om Erwin Gutawa. Hai Kompak. Anak Trax. Gila kangen banget gue nyebut anak Trax. Kan sempat biasa toh dulu. Iya, cuman setahun. Itu masih adalah di hati dikit ya. Oh iyalah. Selalu. Siaran pertama di Trax FM. Trax. Tuh. Biasanya yang pertama itu kan selalu teringat. Orang dalam berarti orang dalam. Iya benar. Kenapa lu curhat ya? Nih congrats nih sekali lagi ya udah keluarin single terbaru masa-masa. Selamat buat Ardhito, Om Gutawa juga selamat banget. Dan ini kayaknya juga adalah suatu breakthrough. Ya, kalau dilihat dari lagunya, sebenarnya lagunya bukan lagu baru gitu kan. Tapi dinyanyikan lagi sama Ardhito Pramono. Terus juga ada video klipnya yang udah bisa dicek juga di YouTube ya. Dito di situ jadi Kang Asongan nih, gimana? Iya warungnya. Gimana sih? Iya makanya. Produser, sutradara. Iya, sutradarakan. Terus jadi bintang utamanya. Iya. Jadi Kang Kopi. Kang Kopi. Oh iya. Walaupun air kebanyakan Om katanya. Iya. Udah sin awal lagi tuh. Gak bisa bikin kopi apa nih orang? Ketahuan deh. Bener. Terus nawarin bocah lagi. Tapi banyak, kopi deh. Banyak yang ngomong gitu. Banyak. Orang air kebanyakan katanya gitu. Iya. Ya biasa. Iya. Orang gaknya di situ malah ya. Iya makanya. Gak fokus sama musiknya. Jadi fokusnya sama kopi gue. Tapi itu manis gak kalau kebanyakan gitu? Enggak juga. Enggak tahu juga. Air aja air. Oke, dan sekarang kan kolaborasi nih Om Erwin sama Ardhito. Untuk Om Erwin dulu nih kan udah sekian lama di dunia industri musik gitu, udah banyak juga kolaborasi. Perasaannya gimana kolaborasi sama Ardhito? Ya pasti seneng banget karena gue bilang jadi gue tuh selalu memantau siapapun yang muncul gitu. di industri musik ini gitu ya, entah dengerin, entah albumnya, entah genre apapun, angkatan apapun gitu. Jadi selalu mencatat-catat atau notice untuk orang-orang yang menurut gue oh ini keren nih, spesial nih segala macam. Jadi walaupun kita belum pernah ketemu, belum pernah ketemu secara fisik, ketemu silapan manggung aja mungkin juga nggak pernah, tapi jadi masa-masa ini adalah kolaborasi yang kedua. Yang pertama waktu zaman tahun lalu tapi masih pandemi. Jadi waktu itu gue ngajak Ardhito nyanyi untuk dua lagu, tapi kita cuman berhubungan lewat WA gitu. Sekarang lo nyanyi bagian ini ya, syuting di mana gue syutingin. Terpisah. Nah di lagu masa-masa ini benar-benar baru bisa ketemu secara fisik, banyak diskusi dan segala macam karena udah diperbolehkan. Nah, alhamdulillah jadi akhirnya bisa ngeluarin single masa-masa ini. Jadi seneng banget sih bisa kerjasama sama musisi komplit nih, aktor, musisi, tukang penyiar, tukang bikin kopi. Tapi belum jago itu. Belum jago. Jago naik anak motor. Jadi bisa bekerja sama yang ya mudah-mudahan bisa diterima lah gitu. Iya. Tapi tadi di motornya kurang handphone lu tuh di sini. Gue ada orderan nih. Biasanya kan di motor ada aksesoris. Nah tadi Om ngomongin tadi ada beberapa musisi juga yang di notice itu beneran nyatet. Kalau misalnya case-nya Ardhito, taunya dari mana?
Ya, Pas lagi di mana? jadi gue tuh ya tentu gue tuh dari dulu emang seneng bekerja sama dengan siapapun. Jadi dari zaman dulu kalau gue bermusik berkolaborasi untuk sebuah album atau berkolaborasi untuk dalam konser. Nah, biasanya emang mau nggak mau jadi gue harus ngikutin siapa aja yang lagi lumayan punya karakter yang lagi ngetren apa sih segala macam, dan selalu nyatat ini suatu waktu kali gue bisa kerja sama. Jadi itu infonya bisa dari network yang gue biasa berhubungan, omongan, bahkan kadang-kadang Gita anak gue tuh juga salah satu sumber informasi. Pak dengerin ini, dengerin ini. Dia yang menjaga gue supaya gue nggak mati tahun istilahnya dia. Tetap up to date. Iya, harus up to date dong gitu. Nah, biasanya dia rekomendasi yang bagus-bagus. Ini entah yang dari penyanyi di luar juga atau yang Indonesia. Dengerin deh. Nah itu bagus karena gue kan pelaku lumayan aktif ya untuk bikin segala. Jadi gue bisa menyelami lah, bisa tahu nggak terlalu buta mengenai industri yang siapa yang lagi terjadi gitu. Walaupun gue main musiknya nggak kayak begitu gitu kira-kira gitu. Tapi harus diikutin sama tren tadi ya. Betul. Berarti infonya sih yang penting. Berarti Ardhito salah satu representatif nih buat anak-anak sekarang lah. Ya, kalau gue bilang dalam konteks musik, gue tuh kadang-kadang kalau berkolaborasi bukan nyari ngetopnya sih. Yang penting gue bisa berasa memungkinkan gak orang ini yang gue ajak kerjanya untuk menghasilkan sesuatu yang dalam konteks musikalitas. Ya, jadi gue lebih ngeliat itunya. Dito, penyanyi yang lagi dielu-elukan lagi, itu emang viral itu misalnya gitu ya. Ini udah kerennya dia tuh. Cuman gue waktu ngajak kerjasama sebenarnya karena gue melihat bahwa ketika gue mau bawain lagu masa-masa, ini Dito tuh top of mind gue untuk gue ajak karena gue merasakan nanti akan bisa jadi sesuatu yang keren dalam tanda kutip, walaupun baru ngajak gitu. Ini pasti akan bisa gila kalau dia nyanyi nih gitu, kira-kira gitu. Berarti yang awal ngajak tuh Om Erwin dulu? Om Erwin. Dan WhatsApp belum tahu lagunya pada saat itu. Pas akhirnya kita setting Zoom bareng, gua Om Erwin, Gita pada saat itu Om. Terus ditentukanlah lagunya kalau masa-masa yang emang sebenarnya udah gue dengerin dari dulu. Gitu. Jadi, lagunya tadi lu belum tahu nih? Belum tahu. Waktu gue ajak nggak tahu lagu apa. Nggak tahu lagu apa. Gue mau ajak gitu aja. Oh gitu. Itu lewat Telegram? Bukan. Tadi udah dia. Bukan. Lewat Zoom. Lewat Zoom. Koin nih masih ada nggak sih? Insert koin. Ya udah mau habis Om. Gope lagi. Tapi kalau ngomongin video klip dulu nih, lo kan sutradara juga. Itu lo inisiatif apa? Emang gimana? Apa pengen nyoba? Karena lagu ini cukup personal buat gue gitu ya. Jadi saat mendengarkan lagu ini, saat Januari Christie membawakan lagu ini tuh udah ada visualnya di kepala gue sebenarnya. Oh gitu. Dan apalagi ngelihat aransemen baru yang dibikin Om Erwin Gutawa yang se-fresh itu, kayaknya seru nih kalau misalnya video klipnya dibuat dalam tanda kutip nyeleneh sedikit gitu. Iya. Dibikin sesimpel itu, dibikin documentary style itu, hujan beneran hujan, itu beneran hujan. Iya. Kalau misalnya tadinya nggak hujan, scene-nya berarti nggak ada lu neduh tuh? Nggak ada. Kurang tapi bagus tuh hujan. Iya gitu. benar. Bikin menyentuh ya. Suara gue Jadi serak. Pilek ya. Pilek nggak habis habis. Asma. Iya, Itu seharian tau syutingnya? 2 hari. 2 hari. Jadi sehari itu yang traveling shot, yang hari kedua itu yang di studio. Sama anak-anak choir. Baru ada. Sama Om Erwin. Soalnya gue nunggu ini Om Erwin Gutawanya mana nih? Lo yang lagi main gendang. bener. Sama nyiapin itu kopinya. Gak ke-shot ya? Gak ke-shot. Ternyata itu di belakangnya ada tulisannya tangan pembuat kopi. Nah kalau ini kan lagu sebenarnya udah cukup lama terus sekarang jadi fresh banget nih Om. Kalau dulu awalnya bikin lagu ini cerita tentang apa sih? Ya jadi pesannya. Ya liriknya itu kan yang buat Hari Kiss. Hari Kiss tuh bapaknya Vidi Aldiano. Jadi teman gue lah ibaratnya. Jadi emang sebenarnya kalau ceritanya memang kalau lagunya gue yang bikin melodinya, terus kita nentuin konsep kira-kira kita bercerita apa, tapi detail liriknya yang bikin Hari Kiss itu ya. Nah, emang ceritanya senangnya sih karena ini sebenarnya positif ya ininya lirik ceritanya mengajak orang untuk semangat, untuk yakin sama masa depan dan segala macam. Jadi sebenarnya
semangat itu yang tetap kita pertahanin. Jadi itu yang kita coba. Gue bilang kita bersepakat sama Dito, gue dan itu bahwa lagu ini harusnya juga bisa jadi penyemangat yang sama suasana karena liriknya bercerita itu. Walaupun aransemen musiknya gue ganti dikit tapi segala macam. Kebetulan yang dulu juga yang bikin musik gue juga. Cuman lebih banyak ke arah Latin dan lebih lambat kalau nggak salah. Yang sekarang lebih cepat karena menurut gue kita harus lebih fresh dan segala macam gitu. Itu lebih cepat dinaikin berapa Mas? Yang ngerti Ya, banget. ya BPM-nya. Mungkin bang ya. Berapa ya? 4-5 BPM bedanya. 4-5 BPM. Lumayan sih, beda banget, lumayan Iya, lebih cepat beatnya gitu. lebih cepat. Iya gitu. Nah ini kan tentang motivasi lah ya. Kalau Iya, gue dengerin betul, juga ya. dari liriknya juga di video klip ada liriknya yang emang pilihan kata tuh beda banget ya. Atau mungkin Oh, lo iya. kan sebagai musisi dari lagu zaman dulu sampai sekarang gitu. Pilihannya tuh bagus-bagus banget. Oh iya, parah. Dijadiin lagu. Nah, Ada lu yang bilang komen tadi- juga, gimana ini? ini lagu paling bagus yang pernah Ardhito nyanyiin. Jadi lagu gue gak ada yang bagus ya. yang bitter love gitu kagak masa sih? Kagak, biasa aja toh ya. Siapa tuh yang komen? Mendingan lu komen kopi. Tapi emang bener. Emang bener lagu paling bagus yang pernah gue nyanyiin. Dan lu bilang tadi personal nih toh lagunya. Lu udah dengerin juga dari yang OG-nya gitu. Di posisi apa toh? Nih lagu bikin lo kayak wah gue harus semangat nih. Ada nggak di fase hidup lu nih? Di fase hidup gue Pas kapan? saat menentukan untuk menjadi musisi gitu. Jadi di bener-bener dihadapi dengan dua kondisi, either gue harus jadi pekerja 9 to 5 atau gue jadi musisi gitu. Jadi pas netepin diri untuk jadi ngekekehin diri jadi musisi, akhirnya dengerin lagu masa-masa, akhirnya jadi musisi. Kuat lah itu. Itu berarti beberapa tahun lalu dong? Iya 2014 ya. 2014. 2015. Itu lu masih bimbang tuh 9 to 5 atau 5 to 9 sekarang ya? 24 hours. Makanya insomnia. Iya kayak insomnia. Akhirnya di masa itu. Jadi buat anak tracks juga nih yang lagi bimbang mungkin dalam apa ya, quarter life crisis. Iya. Lagi overthink. Lagi overthink. Lagi anxiety. Aduh. Itu bahasa zaman sekarang loh. Anxiety, overthink. Apalagi gue gak nemu lagi. Gak bisa lulus malah. Gue gak ngikutin kata-kata gitu. Iya, yang mau self healing. Itu bisa dengerin lagu masa-masa ini anak tracks. Masa-masa udah bisa lu dengerin anak tracks dimanapun ya, di semua digital platform udah ada. Video klipnya juga udah naik di YouTube. Udah ada Ardhito juga di situ menjadi bintang utama. Lu nggak milih yang lain toh? Maksudnya kayak ini nih pemeran bantu gitu. Danto kayak cocok nih buat main gendang gitu, nggak pernah kepikiran gitu toh? Itu semua yang ada yang terlibat di video klip itu bener-bener kita Organik banget. banget gitu. Yang pengamen yang main tam-tam itu langsung di pasar Jembatan Hitam. Di brief dulu nggak gitu? Enggak. Oh iya. Jadi gue nyanyi aja. Maksudnya kalau niat gue kan pengen Natural gitu ya. Niat gue pengen ngajakin ngejam nih, ibaratnya dia ngikut. Shooting gitu kan. Ada yang kayak gitu nggak? Bilangnya tugas kampus. Biar gak diusir. Oh gitu. Bilangnya tugas kampus om. Kan lagi KJ. Oh iya, masih kuliah. Ada lowongan tuh jadi badutnya. Sekte badut. Lain kali boleh deh. Bisa tuh. Saya nggak apa-apa, yang penting in frame. Sekarang kita main games dulu nih anak tracks biar makin relax. Sebenarnya udah relax lah ya dari tadi kita ya. Kita pengen main games dulu sama Ardhito dan Bikin juga gua nggak relax ini. Iya men. gamesnya malah nggak relax. Jadi nggak relax. Jadi langsung jawab cepet. Ya. Oke. Kita akan main jawab cepat nih anak tracks. Yang pertama buat Ardhito dulu kali ya. Jadi Om Erin bisa mikirin kira-kira apa pertanyaan. Pertanyaannya ini Om. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Sorry. Jangan. Maaf. Oke, Ardhito dulu. Jawab cepet ya tau ya. Pernah denger gosip apa tentang lo yang paling sering lo denger? Ardhito udah menikah. Nggak perlu klarifikasi kan di sini? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Nah itu klarifikasinya kayaknya. Udah tuh. Emang nggak boleh dibahas, udah nggak usah dibahas. Sampai situ aja gitu. Itu paling dia yang gerakin tuh tadi tuh. Biar nggak dilanjutin. Lanjut lagi toh. Paling banyak dapat inspirasi kalau lo lagi ngapain? Lagi sendirian di rumah, di studio. Studio, oke. Lanjut, sebelum tidur lo terkadang kepikiran apa? Kepikiran siput ngelahirinnya gimana? Ngaco. Lumayan om. Itu Waduh. overthinking, jadi overthinking gitu. Lo bisa nggak tidur gara-gara itu ya? Iya gara-gara
Dan tiap malam lo mikirin itu. Enggak, kadang-kadang sebut udah gitu. Udah. Terus keong kadang-kadang. Keong, kuda laut. Kuda laut. Lu lihat deh video kuda laut melahirkan. Iya. Cor gitu. Serius, anak fresh lu Google. Ngaco deh. Iya beneran Om. Kuda laut melahirkan, anaknya bisa 1.000. Oh iya. 1.000. Waduh. Ada pengepulnya gitu. Ini jualnya. Lanjut kali ya. Lanjut. Pilih nunggu atau ditunggu? Nunggu. Lo yang nunggu. Iya. Tapi selama ini selalu telat sama Om Erin. Maaf ya Om. Saya telat 30 menit. Sorry Om, kayak nasibnya maaf. Kok itu jadi? Pilih udah itu aja kali ya. Oh nggak ada lagi sebenarnya. Enggak masa musisi atau pemain film masa. Iya kan. Udah aja kan. Jelas kan. Kata aja tadi. Oke, untuk sekarang Om Erwin nih. Om Erwin milih musisi apa mau film? Enggak kayak gitu. Buat gue aja pertanyaan itu gue Enggak. bisa jawab. Kalau buat Om Erwin musisi atau pembuat kopi? Om? Oke. Jualan kaset. Pertanyaan pertamanya nih Om. Banyak orang nggak tahu kalau Om Erwin itu orang yang Tukang bercanda. Banyak yang nggak tahu nih ya. Ya. Tapi sekarang kita tahu. Setelah duduk bersama di sini. Pertanyaan kedua, andai kata nggak berkarya di industri musik, Om Erwin pilih menjadi apa? Biasanya gue suka jawab ekonom, tapi kadang-kadang gue juga pengen jadi arsitek. Wih. Karena gue kuliah di arsitektur. Oh sebenarnya kuliahnya arsitek. Masih bisa dong Om skill-skill kayak gitu maksudnya? Masih bisa baca gambar, tapi gambarnya udah lama nggak. Baca gambar. Baca gambar deh, nah gitu. Oh, iya. Gitu segala macam. Oke. Kayak di mall nih. Oh ini mana nih tokonya? Iya. Oh ini salah nih. Ini salah. Posisi kamar mandi nggak boleh di situ. Iya. Toiletnya. Feng shui-nya bukan feng shui. Oh arsitek nggak feng shui? Enggak. Ada juga nggak? Ardilan sekarang banyak yang ngikutin gitu. Kombinasinya nggak apa-apa Arah juga. mata angin kali ya Om ya. Arah mata angin. Itu kan justru kayak menyesuaikan dengan situasi bumi. Iya. Kalau zodiak nggak? Itu lebih ke Itu generasi kita ya Om. Kirain tukangnya dilihat, ini zodiaknya apa nih? Aduh, nggak bisa nih bangun di sini nih. Iya. Lu Kita cari yang Aquarius. Lanjut Om. Humoris atau romantis? Humoris. Lanjut lagi. Sebutin satu judul lagu Gita Gutawa. Bukan permainan. Woi. Tahu dong. Tahu dong. Masa nggak tahu lah. Masa nggak tahu. Gue dipecat jadi bapak. Dihapus dari kakak nanti. Terakhir nih, satu kata buat Ardito. Keren. Wih. Terima kasih. Keren. Iya. Udah tuh. Udah. Saklek tuh. Ya kan satu kata. Oh, dua boleh. Ada dua boleh. Musikalitas. Musikalitas. Thank you. Apalagi? Udah Om. Udah. Nanti aku pedean Om. Nanti aku jalan di sini kakak kayaknya. Tinggi aja. Jadi tinggi gua. Kita masih ngomongin masa-masa nih anak Trax. Lagu yang fresh banget, yang di-aransemen ulang terus dinyanyiin sama Ardito Pramono. Tadi udah diceritain juga, ternyata yang milih itu adalah Om Erwin. Nah, sebanyak apa toh lo terlibat di lagu masa-masa ini? Ini adalah project yang luar biasa, banyak banget pelajaran yang bisa gua ambil sebenarnya toh. Gua banyak nemu progresi kunci baru, gua nemu chords baru lebih lebar, gua nemu range vokal yang belum pernah gua tembak gitu. Dan gua menemukan kalau misalnya satu project yang dikerjakan bersama-sama dan bisa ngebikin energi yang positif, itu bisa deliver ke orang juga bisa positif gitu. Bisa disampaikannya juga orangnya dengernya wah vibes-nya positif nih. Tapi emang lagunya jadi jujur aja emang tadi kan udah dibahas juga agak beda dengan tempo yang lebih cepat gitu-gitu kan. Jadi ini lagu pasti lebih fresh, lebih relate dan liriknya bagus banget. Wah, bagus banget. Bagus banget yang tadi udah gue bilang. Kayaknya lagu zaman sekarang tuh mungkin Dito sebagai musisi juga tahu ya kalau lagu bahasa Indonesia kan susah milih kata tuh ya. Iya kayak sudah semua apa sih Itu, nggak jelas. Nggak jelas banget. Lagu siapa itu ya? Lagu gue Om. Liriknya kurang. Gak tahu. Bener gak tahu lagi. Lirik kurang itu. Dibandingin masa-masa mah gue lah. Gak ada apa-apa ya lagu juga gue. toh bagus. Iya bagus. Iya. Cuma bagusan masa-masa lah. Kan tiap zaman punya stylenya Bener. sendiri untuk nyampein sesuatu. Bener. Gitu. Gitu ya. Jadi ini masa-masa tadi berarti yang diubah cuman aransemen aja. Enggak, sebetulnya benar kata Dito bahwa ini adalah hasil kolaborasi gue berdua.
kalau sumbangannya apa Dito tadi tanya secara musikal kita benar-benar workshop ya. Iya, workshop. Jadi saling memberi energi, saling memberi ya kalau Dito mungkin dapat chord gitu, gue dengan mendengar Dito nyanyi di depan gue waktu kita workshop itu memungkinkan gue untuk memberikan apa ya challenge ke dia atau malah dia menawarkan sesuatu ke gue. Yeah. Oh boleh gue nyanyi kayak gini, oh boleh tapi segala macam. Jadi itu emang apa ya sebenarnya itu hasil pemikiran bareng-bareng. Nah dibantu oleh musisi-musisi yang terlibat, ada choir anak-anak SMA yang jadi menurut gue lumayan itu SMA tuh. Iya, mereka SMA semua lumayan epic karena cuman 1 menit terakhir tapi terasa banget karena apa ya ngajakin sesuatu semangat tapi yang ngomong anak-anak generasi muda gitu. Dan semangatnya mereka berbeda. Iya, maksudnya jadi kan kalau lo kan udah invoice kapan gitu. Kalau mereka yang kayak nggak ada orientasi duit sama sekali, Jack. Belum. Kena semester 5 aja. Belum aja, bukan enggak. Iya belum. Iya. Tapi emang kerasa sih. Ketika apalagi waktu gue nonton video klipnya, kan lebih kerasa visualnya gitu. Betul, Pas Dito masuk ke studio, kayak langsung ke-up banget. Iya, dibantu oleh visual yang dibikin oleh Ardhito. Yang paling gue suka visualnya itu adalah mengenai dia tiba-tiba ke Blok M toko kaset itu menurut gue selain ceritanya keren melambangkan cerita lagunya, cuman lokasi itu terus ngulik-ngulik kaset itu menurut gue penting karena kita lagi memang tema lagu ini selain memberi semangat juga itu menceritakan bagaimana kita ngulik artefak lama kan. Masa-masa tahun 80 lagu kita tarik lagi kaset-kaset itu juga orang-orang itu kan orang-orang yang berjasa yang memelihara. Kalau enggak nanti musik Indonesia tuh isinya formatnya digital semua. Iya benar. Ya, mereka jagain gitu. Jadi itu keren juga sih, jarang diangkat itu. Dan pasti banyak yang nggak tahu juga toh ya. Belum tahu. Iya. Dan sebagai alma mater SMA 6 itu jadi daerah situ juga. Iya, dulu jadi tempat itu tempat gaul ya Om ya. Apa? Nongkrong gitu. Pilih dulu katanya Om. Jangan salah. Tempat makan ya. Kata-katanya. Harus. Anak selatan banget. Iya. Di situ ada unmesh juga toh. Iya. Itu berarti nggak disetting? Apa dia lagi main? Nggak disetting. Ada install. Saya kira dia lagi main juga gitu. Dia lagi cari-cari kaset. Cuman kita yang suruh cari kaset. Lu ke Blok M ya? Lu cari kaset aja. Oh iya siap. Berarti dia ada ini juga di dalam lagunya ada. Kalau di album masa-masa tuh enggak sih. Jadi lagu masa-masa dia enggak terlibat sih. Cuman akan nanti enggak tahu kalau nanti. Nah, pasti udah masuk radar juga kan. Ya kan? Easter egg. Udah ada dong teaser-teasernya dikit. Ya, boleh dibilang kan Unmesh juga salah satu penyanyi yang keren sih. Banget. Suaranya bagus banget. Bagus banget. Pengen banget gue bekerja sama dia memang. Wih, ada lagi nggak bocoran siapa? Mudah-mudahan. Ada lagi yang bocoran. Siapa Om? Coba dong Om. Siapa gitu? Banyak. Yang ada di list Om gitu. Ada kita datang lagi ke sini. Ada orang lagi nih satu di sini. Apakah video ini kita edit aja? Simpen aja ntar. Iya. Terus plannya gimana nih Om? 2022 kan dikit lagi nih. Gak usah misalnya kolaborasi atau apapun lah personal. Mungkin Antong untuk Dito. Musik juga gimana toh. Atau film ada lagi. Om Erwin kayak gimana? Masing-masing di tahun depan 2022 plannya. Ya gue sih harapannya sekarang kan kayaknya udah mulai agak positif ya. Orang udah mulai semangat. Tapi gue tuh emang orang panggung juga. Walaupun gue bukan anak band yang manggung-manggung. Gue tuh senang manggung kalau pakai orkestra gitu segala macam. Melibatkan 50 orang. Itu benar-benar stop kan sejak pandemi. Jadi boleh dibilang 2 tahun kita nggak ngapa-ngapain, jadi itu pengen banget ngelakuin itu. Walaupun gue sadar bahwa kita harus sabar sampai bener-bener ini bersih lah, artinya aman banget gitu. Tapi kelihatan teman-teman udah mulai pada off air, ada yang manggung, Ardhito udah mulai manggung. Ya nggak apa-apa. Kalau nanti gue nunggu aja kalau gue, soalnya kan gue ngumpulinnya banyak orang kan pasti. Insya Allah kalau tahun depan bisa atau ada off air lagi yang libatin orkestra gue itu pasti gue akan semangat. Tapi belum pernah sama sekali Om, selama pandemi orkestra naik. Kalau orkestra gue muncul lewat virtual rata-rata. Jadi rekaman di rumah masing-masing, kirim data, dia edit gambarnya baru ditayangin. Soalnya karena itu yang rapat-rapat juga kan, maksudnya dekat-dekat. Ya, apalagi yang tahun lalu sampai kemarin itu kan bahaya banget gitu ya. Ya gue ada proyek sama Dito yang mulai ada kita muncul di hutan ya, itu ngelibatin tapi anak-anak gitu, itu lumayan banyak orang tapi masih tetap prokes karena nggak bisa banyak banget orangnya. Ya itu juga itu mulailah ya, mudah-mudahan
tahun depan bisa terus, bisa berjalan terus. Ini anak-anak yang belum mikirin invoice nih. Belum lah. Masih orientasinya tuh karya, seni. Kalau Dito gimana nih Toh? 2022 pastinya itulah more shows yang hopefully bisa tour bareng ya Om. Wah, amin. Amin dan semoga keadaan makin membaik lagi, banyak lagi energi-energi positif yang bisa kita kumpulin dan bisa kita kasih ke teman-teman, anak Trax juga pastinya. Amin. Siaran masih nggak Toh? Hah? Gimana? Lanjut lah Ya. Oke kalau gitu, Tok, thank you banget. Thank you Danto. Om Erin, thank you banget. Danto Ardito. Toto tuh band loh. Waduh. Afrika. Bukan merek. Selain band ada lagi tuh. Ada ya. Thank you anak Trax, bisa didengerin masa-masa di semua digital platform. Di YouTube juga cek video klipnya udah bisa. Dan juga dengerinnya di Trax FM Hits yang kamu suka.